Rinjani adalah gunung impian yang ingin kudaki dari dulu. Kenapa Rinjani? Karena Rinjani merupakan salah satu Seven Summit di Indonesia dan gunung ketiga tertinggi dari jajaran Seven Summit di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Dalam kegiatan luar ruang atau outdoor activity, khususnya di pendakian gunung, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Di antaranya adalah persiapan fisik, kemudian peralatan, dan perlengkapan lainnya. Untuk fisik sangat diperlukan karena modal utama kita mendaki gunung adalah fisik. Kemudian peralatan juga tidak kalah penting untuk mendukung perjalanan kita mendaki gunung itu. Peralatan harus kita sesuaikan dengan medan atau gunung yang akan kita daki tersebut. Awal pendakian Gunung Rinjani dimulai dari pos Taman Nasional Gunung Rinjani. Dari situ kita naik pick up kurang lebih 15 menit sampai ke kandang sapi. Di kandang sapi kemudian kita melanjutkan ke pos 2 menggunakan transportasi ojek oleh warga sekitar. Mereka menggunakan motor-motor yang sudah dimodifikasi sehingga dapat melalui jalan-jalan yang dibilang off-road lah. Pertama dimulai kita masuk ke kawasan hutan. Di sana itu treknya tuh basah, licin, banyak pepohonan. Itu pengalaman paling apa ya? Kalau saya bilang sih paling menegangkan ya, karena takut jatuh gitu. Namun mereka itu udah handal. Jadi kita percayakan aja kepada si abang-abang ojek itu sampai dengan kita nantinya setelah hutan itu kita melewati padang-padang sabana yang kalau dibilang tuh indah sekali di sana tuh pemandangannya. Nah, nanti setelah kita sampai itu di pos 2 barulah kita mulai trekking. Pos 2 ke pos 3 itu kalau waktu awalnya briefing sama ketua tim Pak Imam, katanya namanya baru warming up. Jadi jalannya masih enak, jalurnya masih nggak terlalu nanjak banget. Ya emang untuk warming up sih gitu. Awal kita mulai trekking itu dimulai dari pos 2. Di sana tuh kalau dibilang treknya itu masih tidak terlalu curam sih, tapi pemandangannya tuh memang indah. Rinjani itu indah sekali. Pengalaman pertama kesini, menurut saya pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain, tapi pengen lah balik lagi ke sini ya. Di pos 3 tuh begitu nemu ada warung, ada semangka, wah pokoknya semangka itu paling enak dimakan pas di gunung soalnya. Jadi aku happy banget setiap ketemu semangka di gunung. Dari pos 3 itu trek itu lebih menanjak lagi. Sepanjang jalan tuh diguyur hujan sampai pos 4
Di pos 4 itu kita makan siang dulu di sana. Kita makan siang, habis itu kita mulai trekking lagi. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 kemarin tuh kita kehujanan, tapi karena melihat kayaknya hujan ini nggak akan berhenti-berhenti, jadi kita terus aja jalan. Setelah pakai raincoat, kita lanjutkan perjalanan, dan ternyata pos 4 ke pos 5 itu jalannya tuh paling berat ya kalau bisa dibilang. Jadi nanjak, terus hujannya bukan makin reda, tapi malah makin deras gitu. Sepanjang jalan aliran air turun dari atas ke bawah, yang membuat kita tuh emang harus lebih pilih-pilih jalan ya. Hingga akhirnya kita sampai juga di pos Pelawangan, tempat kita menginap. Setelah perjalanan panjang diguyur hujan deras yang menguras emosi, fisik, dan mental, kemudian kita ganti baju karena baju kita kan basah, dan setelah itu makan. Setelah makan kita istirahat untuk siap-siap perjalanan malam menuju summit ya. Ketika akan melakukan pendakian ke puncak, biasanya kita melakukan pendakian itu pukul 2 dini hari. Perlengkapan yang disiapkan harus yang sesuai, salah satunya itu menggunakan gaiter. Kemudian air dan makanan secukupnya. Kita start summit itu sekitar jam 2.30, terus ngelewatin Pelawangan 3, Pelawangan 4, terus sampai akhirnya ketemu sama tanjakan yang lumayan curam dengan trek berpasir kayak mengingatkan aku waktu di Semeru. Jadi pasirnya itu nggak ajeb gitu loh, jadi begitu kita napak langsung lorot gitu. Itu menurut aku trek yang paling susah. Setelah lewatin batuan berpasir, kita melewati kayak tebing nggak sih? Tebing curam yang kanan kiri aku tuh ngeri banget, takut longsor ya. Dan anginnya tambah kencang, semakin ke atas semakin kencang, yang menusuk banget ke tulang gitu. Kemudian setelah itu baru mulai nanjak lagi. Itu treknya batu-batu kecil, berpasir, lumayan agak merosot tapi nggak terlalu dalam. Itu kurang lebih sekitar pokoknya waktu yang trek yang berpasir itu, trek pertama tuh sekitar 1 jam. 1 jam, terus di Punggungan setengah jam, kemudian naik setelah Punggungan ke atas, itu kurang lebih sekitar 2 jam.
makin ke atas lagi ternyata aku tuh mikir ini, oh ternyata udah mau nyampe ya ternyata gitu. Aku kira masih panjang banget sih, ternyata udah mau nyampe. Tapi yang terakhir itu pas gunung pasir juga, gunung pasir tapi masih ada batu-batuannya sedikit. Tapi sama juga kita nanjak terus bisa turun lagi gitu. Terus kata Kang Gareng, ini ikutin aja jejak bekas kaki orang, jadi kita nggak akan lebih merosot lagi gitu. Ya udah, aku ikutin dan pelan-pelan ya alhamdulillah sih akhirnya sampai juga di puncak. Jadi perasaan aku tuh pas di puncak tuh aku tuh bersyukur gitu, bersyukur banget sama Allah karena waktu itu aku tuh udah pasrah, biar Allah aja kasih yang terbaik. Kalau memang harus cancel ya udah cancel gitu, tapi masih berharap sih, masih berharap ada keajaiban gitu. Terus karena sebelum berangkat setiap aku pakai jalan, tiap aku pakai lari, kakiku tuh bengkak terus gitu. Tapi aku sih selalu berdoa semoga Allah kasih keajaiban gitu, kakiku bisa kuat untuk sampai di Rinjani. Jadi nggak ada yang aku lebih bersyukur. Pas sampai puncak aku cuma pengen bersujud berterima kasih sama Allah karena mengizinkan kaki aku bisa melangkah sampai ke puncak Rinjani. Salah satu daya tarik dari Rinjani adalah Danau Segara Anak yang dari jauh aja udah terlihat sangat indah, dan kita juga ngecamp di Danau Segara Anak. Pas sampai sini, Masya Allah pemandangannya itu luar biasa ya, bagus banget gitu ya. Kayak bukan di Indonesia sih kalau aku bilang gitu. Terus suasananya tuh tenang, syahdu, terus dengar suara-suara kicauan burung, terus suara angin. Pokoknya indah banget sih ini Danau Segara Anak ini. Indah banget, Masya Allah. Terus yang namanya danau juga airnya tenang, nggak ada arus gitu. Jadi kayaknya efek calming lah, menenangkan gitu. Jalur Torean, panjang jalurnya itu kurang lebih 14,5 km. Nah, yang untuk jarak tempuhnya itu
Ya normalnya untuk pendaki umumnya itu 10 jam dari start danau sampai di desa. Nah kalau untuk keindahan jalur Torean, banyak yang bilang kalau jalur Torean ini adalah Jurassic Park. Ada yang bilang juga ada di New Zealand, ada yang juga bilang seperti di Swiss. Meskipun ya saya belum pernah ke Swiss, tapi ya banyak tamu luar negeri pun, tamu asing yang menyatakan ya semua trek yang mereka lihat di Swiss, New Zealand ada di Torean. Untuk trek yang dilalui tadi dari mulai camp sampai ke jalur Torean ini jujur menantang sih kalau saya bilangnya, karena pinggir itu jurang yang sangat terjal. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga bisa mendaki gunung ke Rinjani. Ini sebenarnya cita-cita aku sama sahabat kuliah dari lama. Alhamdulillah bisa terwujud tahun ini di tahun 2022. Kemudian Rinjani ini jadi salah satu inspirasi aku juga untuk membuat desain baju. Kenapa? Karena setelah melihat dengan mata langsung, banyak inspirasi yang didapat dari keindahan alam Rinjani. Dari mulai bentang alamnya, bukit, sungai, terus pada saat ke puncaknya juga tebing-tebing, danau. Itu subhanallah sangat indah. Dan rasanya ingin menuangkan dalam goresan-goresan lukisan yang diwujudkan dalam motif baju gitu. Setelah melihat sendiri keindahan alam Torean, jalurnya sih sebenarnya cukup menantang, batu-batuan, terus tebing. Kalau keindahannya sih mungkin susah untuk digambarkan dengan kata-kata, karena setiap ada spot bagus langsung berhenti untuk foto, setiap ada spot bagus langsung berhenti foto gitu. Jadi kayaknya jalur Torean tuh bikin kita tuh pengen berlama-lama di sini gitu. Jalur Torean tuh indah banget. Kesan purbakalanya tuh kental banget, sangat eksotis. Intinya Indonesia tuh indah banget dan perlu dieksplor lebih banyak lagi. Bukan cuma di situ-situ aja. Kenapa aku juga salah satunya hobi naik gunung, Indonesia tuh punya gunung tuh banyak banget. Jadi sayang banget kamu lahir di tanah Indonesia tapi nggak naik gunung sama sekali.